Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Arianto dengan NIM 1118080 dari kelas R3. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jurnal mm, tentang biskuit dengan mata kuliah Teknologi Baking and Confectionery. Adapun judul jurnal yang saya presentasikan yaitu jurnal pertama, yaitu berjudul Analisis Proksima dan Organoleptik Biskuit dan Tepung Ubi Jalar Kuning, Tepung Kacang Merah, Tepung Rumput Laut sebagai sarapan sehat anak sekolah. Selanjutnya yaitu kopi berbahan dasar tepung ubi jalar kuning dan tepung ikan kakap putih. Jurnal yang terakhir yaitu kajian karakteristik biskuit yang dipengaruhi perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah. Judul jurnal pertama yaitu Analisis Proksima dan Organoleptik Biskuit dari tepung ubi jalar kuning, tepung kacang hijau, dan tepung rumput laut. Adapun tujuan, metode penelitian, hasil. Tujuan dari penelitian jurnal yang pertama yaitu untuk menganalisis kandungan gizi dan uji organoleptik biskuit dari tepung ubi jalar kuning, tepung kacang hijau, dan tepung rumput laut sebagai sarapan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap. Perlakuan itu ada 6 perlakuan. Jenis uji yang digunakan terdiri dari warna, aroma, rasa, dan tekstur. Selanjutnya bahan yang digunakan dalam penelitian yang pertama yaitu digunakan bahan pembuatan tepung yaitu ubi jalar kuning, kacang hijau, dan rumput laut. Bahan pembuatan biskuit yaitu tepung terigu, tepung ubi jalar kuning, tepung kacang hijau, dan tepung rumput laut. Telur ayam, margarin, garam, gula halus, susu bubuk, baking powder. Bahan untuk analisis kimia berkualitas teknik itu reagen diurin dan petroleter. Hasil yang diteliti dalam penelitian ini yaitu aroma. Hasil tersebut menunjukkan formulasi 5. Perlakuan 5 merupakan produk yang paling bagus daya terimanya menurut penilaian aroma. Aroma yang timbul disebabkan oleh senyawa volatil yang terdapat pada bahan yang menguap. Aroma biskuit disebabkan oleh berbagai komponen bahan lain seperti margarin, gula. Selanjutnya hasilnya dari segi rasa. Rasa yang disebabkan oleh bahan-bahan dari produk itu sendiri pada produk terlihat. Yang paling disukai yaitu produk perlakuan 6. Formulasinya terdiri dari 10 gram tepung ubi jalar, 20 gram tepung terigu, 30 gram tepung kacang hijau, dan 40 gram tepung rumput laut. Rasa rumput laut terasa lebih dominan, ditambah dengan rasa tepung kacang hijau yang sedikit gurih. Selain itu rasa ubi jalar tidak terlalu dominan. Semakin banyak tepung rumput laut, maka semakin bagus rasanya. Dari segi tekstur, adanya penamaan tepung ubi jalar dan tepung kacang hijau dan tepung rumput laut dapat menurunkan sifat elastis pada gluten dan tekstur biskuit menjadi agak keras. Kesimpulan dari jurnal yang pertama itu, produk terbaik biskuit ubi jalar kuning dapat diterima oleh penulis adalah produk perlakuan 6. 10% tepung ubi jalar kuning, 30% tepung kacang hijau, dan 40% rumput laut, dan 20% tepung terigu. Kandungan gizi biskuit tepung ubi jalar kuning dengan penambahan tepung kacang hijau dan rumput laut terpilih yaitu protein sebesar 2,17%, karbohidrat 11,14%, dan lemak 12,72%, serta kadar air sebesar 41,8%. Adapun judul jurnal yang kedua itu cookies berbahan dasar tepung ubi jalar kuning dan tepung ikan kakap putih. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan tepung ubi jalar kuning dan tepung ikan kakap putih terhadap kualitas cookies. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan jumlah perlakuan sebanyak 5 kali. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali ulangan sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Bahan utama penelitian ini adalah tepung ubi jalar kuning, tepung ikan kakap putih, tepung terigu, baking powder, telur, mentega, susu krim, dan gula. HCl, NaOH, Aqueous, H2SO4, NH2SO4, K2SO4, dan heksan. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini metode aroma, rasa, dan tekstur. Penentuan cookies yang paling disukai dalam penulis setiap perlakuan. Dilakukan penilaian organoleptik terhadap produk cookies yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dengan menggunakan lembar penilaian, pengujian ini berdasarkan pada pemberian skor penulis.
terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur. Hasil dalam jurnal yang kedua yaitu aroma. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik, aroma semakin tinggi penamaan tepung ikan kakap putih pada pembuatan cookies, maka aroma yang dihasilkan cenderung makin tidak disukai oleh penulis. Hal ini disebabkan oleh aroma dan tepung ikan kakap putih itu sendiri masih agak tinggi. Selanjutnya dari segi rasa. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik, rasa semakin tinggi penamaan tepung ubi jalar kuning pada pembuatan cookies, maka rasa yang dihasilkan semakin disukai oleh penulis. Namun penambahan tepung ubi jalar kuning pada produk cookies tidak boleh berlebih, karena akan memberikan rasa pahit, dan rasa dengan ditelan pahit pada tepung ubi jalar biasanya disebabkan oleh beberapa senyawa kimia seperti hedonic alkanoid. Dari segi tekstur, perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah dipengaruhi terhadap tekstur dari biskuit. Berdasarkan hasil uji organoleptik, penulis memilih tekstur dari 100% tepung ubi terigu tanpa penambahan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah. Memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni 5,320. Hal ini disebabkan berdasarkan tepung terigu terdapat gluten yang merupakan protein yang tidak larut dalam air dan mempunyai sifat elastis. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan sampel 1 atau perlakuan 1 merupakan perlakuan yang paling disukai oleh panelis dengan skor penilaian warna, aroma, rasa, dan tekstur berturut-turut sebesar 3,15 disukai. Lalu selanjutnya itu jurnal yang terakhir atau jurnal yang ketiga, karakteristik biskuit yang dipengaruhi perbandingan tepung ubi jalar dan tepung merah. Tujuan dari penelitian ini menghasilkan produk biskuit dari tepung ubi jalar dan tepung kacang merah. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, gula halus, garam, baking powder, margarin. Parameter yang diamati uji organoleptik itu aroma, rasa, dan tekstur. Dan hasilnya, dari segi aroma, perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah berpengaruh terhadap aroma dari biskuit. Untuk perbandingan yang dipilih yaitu 30% tepung terigu, 60% tepung ubi jalar, 10% tepung kacang merah, memiliki rata-rata yang paling tinggi yakni 6,6 ribu. Hal ini dikarenakan memiliki khas ubi jalar dan aroma tepung kacang merah yang tidak terlalu menyengat. Aroma yang timbul disebabkan karena pada proses pemanggangan senyawa volatil pada ini bahannya menguap. Dari segi rasa, berdasarkan perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah, terdapat rasa biskuit yang tidak berbeda nyata untuk 30% tepung terigu, 60% tepung ubi jalar, 10% tepung kacang merah, memiliki rata-rata 4,21016. Semakin tinggi penambahan tepung ubi jalar dari tepung kacang merah lebih disukai penulis. Dari segi tekstur, perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah berpengaruh terhadap karakteristik dari biskuit. Berdasarkan hasil uji organoleptik, memilih tekstur 100% tepung terigu tanpa adanya penambahan tepung ubi jalar. Tepung kacang merah yang memiliki rata-rata nilai tertinggi yakni 5,320%. Hal ini disebabkan tepung terigu terdapat gluten yang merupakan protein gandum yang tidak terlarut dalam air dan mempunyai sifat elastis. Dari 3 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tepung ubi jalar bisa mempengaruhi pembuatan tepung terigu atau cookies, mulai dari segi aroma, rasa, tekstur, dan warna. Dari tepung ubi jalar ini memiliki banyak kandungan nilai yang sangat baik, serta bagus untuk dijadikan bahan utama saat pembuatan roti, biskuit, dan cookies. Dan serta dari 3 jurnal tersebut juga dihasilkan bahwa tekstur berpengaruhi terhadap tepung ubi jalar, karena dari hasil tersebut banyak yang disukai oleh penulis, yaitu tanpa adanya penambahan tepung ubi jalar kuning dan kacang merah agar teksturnya tidak berpengaruh nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.